Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah setia Masjid Taman Mutiara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang berkah ini atas rahmatnya, atas nikmatnya kita kembali bersama di acara kajian rutin setiap hari Ahad pagi pada salat subuh. Semoga ini menjadi amal soleh kita dan tidak ada cita-cita yang paling kita dambakan selain dari masuk surga. Maka berusahalah untuk tetap berada di jalan menuju surga. Jangan sampai keluar dari jalan itu. Dipastikan cita-cita kita tidak akan terlaksana. Banyak jalan menuju surga itu. Ya, setiap amal soleh itu menjadi jalan menuju surga. Nah, bahkan ada satu jalan yang khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini jalan cepat menuju surga. Apa? Thalabul ilmi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita tetap berada di jalan ini dan semoga Allah mengabulkan cita-cita kita semua. Ya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa kembali hadir di sini. Sudah 8 bulan, Pak, berarti ya. Dari mulai saya sakit itu pertengahan bulan Desember, sekarang hampir pertengahan bulan Agustus. Ya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah ya dan juga doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kembali bisa hadir di sini, kembali sehat mudah-mudahan. Hanya saya harus masih menjalani 1 kali lagi operasi, Pak. Ya, pemindahan ini kolostomi. Jadi sementara ini punten BAB-nya dari sini, dari perut. Nah, itu nanti akan dipindahkan ke asalnya setelah berat badan saya 65 kilo. Sekarang baru 57 kilo. Jadi harus menaikkan seberapa kilo berarti? 8 kilo. Dan saya baru selesai menjalani kemoterapi, Pak. Ya, kemoterapi. Itu sudah 6 kali selama 3 bulan. Sekali kemo itu 4 hari, Pak. Jadi selama 4 hari itu selang infus obat kemo itu nempel di tangan, pindah dari tangan kanan ke tangan kiri. Ada satu labu yang masuknya itu 22 jam. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Jangan ada yang sakit ya, karena sakit itu menderita, Pak. Menderita. Efek dari kemo itu banyak. Pertama mual, susah makan, Pak. Susah makan. Kemudian limbung ini, keseimbangan hilang. Dan badan ya tentu lemas ya. Itu bukan hanya di saat kemo, tapi setelah selesai kemo juga itu berlanjut gitu ya. Ini terakhir saya di kemo itu hari Kamis minggu yang lalu, bukan Kamis kemarin, Kamis minggu yang lalu. Sampai sekarang, Pak, mualnya masih ada mualnya. Jadi makan itu ya dipaksakan, kadang-kadang keluar lagi gitu. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sekali lagi terima kasih atas doanya dari bapak ibu semua. Semoga Allah mengabulkannya.
Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan juga kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Dan mohon maaf suaranya agak serak, Pak. Ya, mungkin cuacanya ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surah yang ke-60, Pak. Ya, bagi Bapak Ibu yang bawa HP atau ada Quran silahkan dibuka surah yang ke-60 dari ayat 1 kita akan bahas sampai ayat-ayat selanjutnya. Surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Itu ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Tulquna ilaihim, mereka menyampaikan berita-berita tentang Nabi Muhammad ya kepada musuh-musuh Allah karena adanya kasih sayang di antara mereka. Bapak Ibu, surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Mumtahanah itu artinya perempuan yang diuji, Pak. Ya, jadi perempuan yang diuji. Jadi ada sekelompok perempuan datang ke Madinah dan mereka mengaku berhijrah. Jadi itu setelah Nabi hijrah, ada perempuan-perempuan dari Mekah datang ke Madinah dan mereka mengatakan kami berhijrah. Kami tinggalkan suami-suami kami dan kami kirang caket. Jadi kami datang untuk berhijrah dan kami tinggalkan suami-suami kami. Maka Allah perintahkan kepada nabinya agar menguji perempuan-perempuan itu. Yang diuji apanya? Keimanannya. Apa mereka benar-benar berhijrah ya karena beriman? Nah, itu kenapa surah ini dinamakan Al-Mumtahanah. Tapi ada asbabun nuzul, Bapak Ibu, ada sebab turunnya ayat yang pertama ini. Ya, ada asbabun nuzulnya. Saya mau cerita sedikit sebab turunnya ayat ini. Ada seorang perempuan, ya, dia penduduk Mekah. Namanya Sarah. Bukan Bu Sarah, istrinya Pak Iwan. Ya, dia seorang perempuan yang belum Islam, Pak. Profesinya penyanyi dan peratap. Ya. Jadi tahu peratap, Pak? Kalau penyanyi itu untuk menghibur, kalau peratap itu untuk membuat suasana menjadi sedih. Nah, jadi waktu itu ada profesi seperti ini ada. Ya, apabila ada orang yang meninggal, biasanya peratap ini dipanggil. Perempuan-perempuan peratap ini dipanggil untuk membuat suasana menjadi sedih. Dia akan meratap dengan menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal, ya, agar orang-orang menjadi empati, Pak. Kalau empati apa? Ngasih uang, ya. Jadi orang yang datang ngasih uang karena merasa empati. Nah, suatu hari Sarah ini datang ke Madinah. Dia bertemu dengan Rasulullah dan meminta kepada Nabi agar Nabi menyediakan segala kebutuhan dia selama di Madinah. Dia minta diberi tempat tinggal dan dia minta diberi makanan selama dia tinggal di Madinah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Bani Muthalib.
Bani Muthalib itu baninya Rasulullah, agar memberikan ya apa yang diminta oleh si perempuan ini. Ya, kemudian selama kurang lebih sebulan dia tinggal di Madinah. Setelah itu dia bermaksud kembali pulang. Nah, sebelum berangkat datang seorang laki-laki menemuinya, namanya Hatib. Hatib ini salah seorang sahabat Nabi, ya, bahkan dia pernah ikut dalam perang Badar. Nah, si Hatib ini datang menemui Sarah, lalu menitipkan surat, Pak. Pertama dia ngasih uang 10 dinar, nah kemudian ia menitipkan surat. 10 dinar di masa itu kalau dikonversi dengan uang sekarang itu kira-kira 11 gram emas, ya. Seberapa berarti, Pak? Nah, ibu-ibu nu apa emas mah? Nah, sekitar segitulah. Nah, kemudian ia menitipkan surat, tolong berikan surat ini kepada penduduk Mekah. Ya, berikan kepada salah seorang di antara pemimpin mereka. Ya, boleh kepada Utbah atau Syaibah atau kepada Abu Sufyan, kata Hatib begitu. Nah, kemudian diterima surah itu lalu dibuka, Pak. Ketika dibaca, isinya berbahaya. Dalam surat itu tertulis min Hatib ila ahli Makkah, dari Hatib kepada penduduk Mekah. Ya ahla Mekah, ya isinya itu, wahai penduduk Mekah, Muhammad berencana untuk menyerang kota Mekah. Maka kalian bersiap siagalah untuk menghadapinya. Nah, itu isi daripada surat itu. Di dalam hadis tidak disebutkan tertanda Hatib, tidak ada tulisan itu. Ya. Lalu oleh Sarah surat itu diselipkan di rambutnya, kemudian ditutup dengan kain. Maka berangkatlah dia menuju Mekah, ke kampung halamannya. Tidak ada yang tahu, ya, kalau Hatib menitipkan surat kepada Sarah, ini tidak ada yang tahu. Di tengah perjalanan malaikat Jibril datang menemui Nabi, ya. Kemudian menceritakan ada seorang perempuan bernama Sarah, dia membawa surat yang bisa membuat suasana menjadi fitnah. Ini kan fitnah, ya. Apa jadinya kalau surat itu diterima oleh orang-orang Mekah? Apa jadinya? Maka semua penduduk Mekah itu akan marah, ya. Nah, kemudian setelah diberitahu malaikat Jibril, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk menyusul perempuan itu. Kemudian dengan menggunakan kuda, Ali dan beberapa sahabat mengejar Sarah sampai bertemu di satu tempat yang bernama Harrah. Lalu diminta surat itu. Mana surat itu? Katanya. Sarah tidak ngaku, surat apa? Saya tidak bawa surat apa-apa. Nah, bersumpahlah kamu kalau kamu tidak membawa surat itu. Demi Allah saya bersumpah saya tidak bawa surat apa-apa. Nah, beberapa sahabat mengatakan, ya Ali, wahai Ali, kita kembali saja kepada Nabi dan kita laporkan bahwa dia tidak membawa surat. Tapi kata Ali, wallahi demi Allah, Rasulullah berpesan kalau dia tidak memberikan surat itu maka penggal lehernya. Begitu. Dan Ali mengancam kalau kamu tidak berikan surat itu akan aku penggal lehermu. Karena takut lalu diberikan surat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Sarah dibiarkan pulang ke Mekah dan Ali kembali ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan kejadiannya dan ketika dibaca ternyata isi surat itu kan berbahaya. Nah, setelah itu kemudian dipanggil si Hatib tadi, ya, Hatib tadi dipanggil yang menulis surat itu. Nah, lalu Nabi bertanya, apa maksudmu mengirim surat ini? Ini bisa terjadi perang besar antara orang Mekah dengan orang Madinah. Ya. Kata Hatib, Bapak ya Rasulullah, saya masih beriman kepada Allah dan saya masih setia kepada Anda. Saya juga masih tetap yakin dengan kebenaran Al-Quran. Nah, saya mengirim surat itu kepada penduduk Madinah karena saya masih punya kerabat dan anak-anak di Mekah. Jadi dia khawatir dengan kerabat dan anak-anaknya. Padahal kerabat dan anak-anaknya itu belum Islam, Pak. Ya.
Mereka belum masuk Islam, mereka masih orang-orang kafir. Itu kenapa saya mengirim surat itu. Ya. Kemudian Nabi membiarkan Hatib, ya, Rasulullah tidak menghukumnya sampai Umar bin Khattab marah dan mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya yang memancung lehernya, katanya. Kata Umar, tidak ya Umar, dia pernah ikut dalam perang Badar. Ya, akhirnya Hatib dibiarkan. Tidak lama kemudian turun ayat ini, Pak. Ya, surah Al-Mumtahanah ayat 1 ini. Ini ditujukan kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu. Siapa yang dimaksud dengan musuh Allah? Yang dimaksud dengan musuh Allah adalah orang-orang di luar Islam itu. Ya, orang-orang kafir itu. Musuhku dan musuhmu, musuh Allah dan musuh orang-orang mukmin. Jangan kalian jadikan mereka sebagai aulia. Di sini bahasanya aulia. Kata aulia itu jamak dari kata wali, ya, wali. Nah, wali itu artinya banyak, Pak. Bisa diartikan teman setia, bisa diartikan pemimpin, bisa juga wali diartikan sebagai pelindung, penolong. Bisa juga wali diartikan sebagai orang yang kita cintai, kita sayangi. Ya. Ini turun ayat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, surah Al-Mumtahanah ini sebetulnya berbicara tentang satu tema yang sangat penting di dalam Islam. Apa itu? Yaitu al-wala wal bara fil Islam. Ya. Jadi ada tema yang sangat penting, yaitu al-wala wal bara fil Islam. Ini Al-Quran banyak berbicara tentang tema ini. Apa itu al-wala? Al-wala itu artinya banyak. Bisa diartikan loyalitas, bisa diartikan kedekatan, bisa juga diartikan pemimpin. Yang tadi itu, ya, loyalitas, kesetiaan, Mbak, itu al-wala. Ya, al-baro apa al-baro? Al-baro itu artinya berlepas diri. Ya, bisa diartikan berlepas diri, bisa diartikan juga memusuhi. Al-baro juga bisa diartikan menjauh. Ya, bahkan al-baro diartikan putus hubungan. Ini dua kata yang berbeda, Pak. Ya, dua kata yang bertolak belakang maknanya. Yang satu loyalitas, yang satu lagi antipati. Nah, ini bertolak belakang, berseberangan maknanya. Tapi dua kata ini harus ada dalam diri seorang muslim. Ya, ini harus ada. Kenapa? Karena dua kata ini menjadi ciri, menjadi bukti keislamannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang membedakan orang-orang Islam dengan orang-orang di luar Islam? Ya, ada yang mengatakan sholat. Betul, Pak? Betul itu. Karena Rasulullah juga mengatakannya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Janji yang terikat antara kita orang Islam dengan mereka orang di luar Islam adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh kafir dia. Itu kata Nabi. Ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan ma farqu bainar rajul wal kufr tarkus shalah. Yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran. Memang betul ini. Ya. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat Nabi tidak pernah bersepakat di dalam berbagai hal kecuali yang satu ini, bahwa sholat itu bisa menyebabkan kekafiran, meninggalkan sholat itu. Ya, jadi betul memang ini ciri yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir. Tapi jangan salah, Pak. Orang kafir juga ada yang sholat.
Ada Pak orang kafir yang sholat? Ada. Siapa? Orang munafik. Orang munafik kan, orang munafik itu kan orang kafir Pak. Mereka muslim itu hanya pura-pura, padahal hatinya itu kafir. Mereka tidak percaya kepada Allah, mereka juga tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, tapi mereka sholat hanya untuk mencari perhatian, ya. Dan bisa dilihat sholat mereka itu seperti apa. Di Quran disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya dengan malas-malasan. Sholatna bari heuai. Pernah pas sholat bari heuai? Atau bari nunutan? Ya, berdirinya juga rada nyangeyeng seetik, rada miring, ya. Ruku sujudnya juga enggak lempeng, enggak lurus. Itu kenapa? Karena sholat mereka tidak dibarengi dengan keyakinan. Itu Bapak Ibu. Jadi betul sholat itu ciri yang membedakan. Tapi orang kafir juga sholat. Ada yang mengatakan ya, yang membedakan orang kafir dengan orang Islam ya adalah infak. Orang-orang Islam itu berinfak, orang-orang kafir itu tidak. Ya, jangan salah Pak, orang kafir juga banyak yang berinfak. Betul Pak? Banyak mereka juga yang berinfak. Ketika ada bencana mereka juga nyumbang. Orang-orang munafik juga berinfak. Dan Al-Quran menggambarkan mereka wala yunfiquna ya illa wahum karihun. Mereka tidak berinfak kecuali karena terpaksa. Kenapa? Ya, dalam satu pertemuan hadir di situ sahabat-sahabat Nabi dan juga hadir di situ orang-orang munafik. Ketika Nabi memerintahkan orang-orang untuk berinfak, maka para sahabat berinfak. Orang-orang munafik melihat para sahabat Nabi berinfak, mereka merasa tidak enak, Pak. Jadi kapaksa we. Pernah Pak infak seperti itu? Insya Allah enggak ya Pak. Kita infak karena ikhlas, tulus karena Allah. Bukan karena terpaksa. Haji itu katanya yang membedakan antara orang Islam. Orang Islam berhaji, orang kafir tidak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kafir juga berhaji. Ya, sebelum Islam haji itu sudah ada. Dan orang-orang Mekah atau orang-orang di luar Mekah bahkan yang ada di Jazirah Mekah itu ketika mereka masih jahiliyah, itu setiap musim haji mereka datang ke Mekah untuk berhaji. Ya, tapi haji mereka tentu tidak sama dengan haji kita. Di saat tawaf, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di saat tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali itu. Yang kita baca adalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kan begitu. Tapi orang-orang di luar, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah ketika tawaf apa yang mereka lakukan? Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Itu Quran menggambar. Dan tidak ada ya ibadah mereka di saat mengelilingi Ka'bah kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Itu tawafnya seperti itu. Ngelilingan Ka'bahnya bersama, tapi yang mereka lakukan apa? Sambil bersiul dan bertepuk tangan. Nah, bahasa Sunda bersiul deh. Ngaheot. Ya. Bari ngaheot. Duka lagu naon tanya. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan sebagian dari orang-orang yang tawaf itu mereka melakukannya dengan bertelanjang, tidak berpakaian. Ya, laki-laki perempuan melaksanakan tawaf seperti itu. Aya Ustad Nulieur nyebutkeun cenah sigana tawaf mah resep baheula cenah. Jadi ya bukan sholat, bukan infak, bukan haji. Lalu apa yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir? Ini Pak, al-wala wal baro itu. Loyalitas, kesetiaan dan antipati.
Nah, kepada siapa loyalitas itu diberikan dan kepada siapa antipati itu diarahkan. Ya, kalau dia menjalankan wala wal baro ini secara benar, baru dia dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat di surah yang keempat ayat 138, ayat 139. Ya. Ciri yang paling utama orang munafik itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima." Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya. Siapa orang munafik itu? Di ayat 138-nya baru dijelaskan. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang apa? Menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya, menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang didekatinya dibanding kepada orang-orang mukmin. Itu ciri orang munafik. Jadi ini penting tema ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan memaklumatkan, Mbak, ya, di surah At-Taubah ayat 1. Mengapa surah At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah, Mbak? Karena memang isinya itu bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian. Makanya kenapa tidak diawali dengan kata basmalah di situ? Ya. Dan di surah yang ke-49 ayat yang ke-39, ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ini, tentang wala wal baro ini. Loyalitas, kesetiaan, dan antipati ini. Di surah Al-Fat ayat yang ke-29, Mbak. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Ini ya sikap seorang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-1, Allah mengawalinya dengan panggilan kepada orang-orang mukmin agar tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman setia. Siapa yang dimaksud teman setia, Pak? Mereka dijadikan teman kepercayaan. Teman kepercayaan, mereka dijadikan sebagai teman dekat kita. Mereka dijadikan sebagai orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Bahkan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga kita. Ini tidak boleh. Kalau mereka dijadikan sekedar teman, itu boleh, Pak. Teman, kita kenal, bahkan kita berbuat baik dengan mereka, itu tentu boleh. Di ayat yang ke-8-nya, ya, di surah ini Al-Mumtahanah ini Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu, ya, berbuat baik, ya, berlaku adil, bahkan menjadikan mereka sebagai teman kepada orang-orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam. Tidak memusuhi Islam, tidak membenci Islam, tidak memerangi orang-orang Islam. Ya, mereka bahkan orang-orang baik, jadi tetangga kita. Ya, mungkin ada teman kita di sekolah, mungkin ada rekan kita di tempat kerja. Tidak masalah. Kita jadikan mereka sebagai teman. Bahkan kita bantu mereka saat membutuhkan, itu pun boleh. Yang tidak boleh apa? Dijadikan sebagai teman setia. Itu, Pak.
Ya, dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai orang-orang yang betul-betul kita anggap dekat dengan mereka. Apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang perempuan mukmin, ya, auratnya di hadapan perempuan yang bukan mukmin itu sama seperti di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya bareng di satu tempat dengan orang-orang di luar Islam, ya jangan seenaknya buka kerudung gitu ya. Karena aurat perempuan mukmin di hadapan perempuan yang bukan mukmin itu seperti itu. Ini Bapak Ibu. Ya. Di banyak ini ayatnya di surah Al-Maidah misalnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai orang yang kita loyal kepada mereka. Ini banyak larangannya. Ya, atau di ayat yang ke-57-nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang mempermainkan agamamu, kamu jadikan sebagai teman kepercayaan, kamu jadikan sebagai pemimpin. Ya, ini menjadi ciri. Ya. Bapak Ibu, di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan, "Awthaqu ural iman, ya al-hubbu lillah wal bughdu lillah." Saya ulangi, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci pun juga karena Allah. Ini ya, bagaimana kita menempatkan kesetiaan, loyalitas di tempat yang benar. Jangan sampai salah menempatkannya. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah, dia memberi pun juga karena Allah, dan ia tidak memberi pun juga karena Allah, ya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesempurnaan iman. Ini bapak-bapak, ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, menjadi seorang muslim memang dituntut kita untuk berkorban. Ada orang mengatakan hidup adalah pilihan. Betul, Pak? Betul. Karena Allah menegaskannya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Pak ya. Al-haqqu mir rabbika faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan kafir. Ini pilihan. Jadi Allah memberikan hak kepada kita manusia untuk bebas memilih, Pak. Memilih apa? Memilih jalan hidup kita. Apakah kita mau menjadi orang yang baik atau sebaliknya? Terserah. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan. Tapi tentu pilihan itu ada konsekuensinya. Memilih baik akan dapat hasil yang baik, tapi yang dipilihnya buruk, hasilnya pun seperti itu. Ya. Bapak-bapak, ketika seorang memilih menjadi kafir, maka Allah berikan kebebasan kepada dia untuk melakukan apapun, ya, selama hidupnya menurut hawa nafsunya. Ketika seseorang memilih kafir, maka dia bebas melakukan apapun, ya, menurut kemauannya, menurut keinginannya.
Betul kan begitu Pak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hukum dan aturan apapun kepada orang-orang kafir. Tidak ada di Quran, Pak. Perintah sholat kepada orang kafir, perintah saum, tidak ada. Mereka dipersilahkan untuk hidup bebas, ya. Mau makan apapun terserah. Mau makan makanan yang haram, mau minuman yang dilarang, ya. Mau menyembah apapun terserah, mau menyembah berhala, mau menyembah batu, mau memuja setan juga tidak. Allah tidak melarangnya. Bahkan mau bikin hukum dan aturan apapun juga silakan. Ya, mereka bebas untuk. Dan orang-orang kafir pun menjalani hidup seperti itu dengan penuh kesenangan. Betul Bapak-bapak? Kita lihat ya, orang-orang di luar Islam yang menjalani hidup seperti itu tanpa batas, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang dilarang, bahkan melakukan hubungan bebas dengan siapapun. Mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan mereka melakukannya dengan penuh kesenangan. Itu ketika seseorang memilih menjadi kafir, ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi setiap pilihan ada konsekuensinya. Betul, mereka menjalani hidup di dunia dengan penuh kesenangan, dengan cara seperti itu, melakukan apa yang dibenci Allah. Tapi di akhirat mereka harus menerima akibatnya. Apa? Di surah yang ke-67, surah Al-Mulk ayat 6, Allah berfirman, walilladzina kafaru birabbihim adzabul jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, bagi mereka azab jahannam. Ya, dan azab jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini pilihan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seseorang memilih hidup menjadi mukmin, nah maka kebebasan hidup itu menjadi hilang, Pak. Ya, betul Bapak Ibu. Kebebasan hidup itu menjadi hilang. Ya, dia tidak boleh lagi memakan makanan yang haram, tidak boleh lagi minum minuman yang dilarang. Kenapa? Karena kepada seorang mukmin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala aturan, segala hukum dan aturan. Menjadi seorang mukmin, maka dia akan terkungkung dengan segala hukum dan aturan Allah. Di saat sedang asik ngobrol dengan sahabat lama, tiba-tiba terdengar suara adzan. Apa yang kita lakukan, Pak? Maka kita segera beranjak dan kita tinggalkan obrolan itu. Ya, di saat kita sedang tidurnya nyenyak tiga-tiga, tiba-tiba terdengar panggilan adzan subuh. Apa yang kita lakukan? Apa terus tidur, Pak? Itu tidak. Makan pun diatur, ya. Minum pun juga diatur. Bahkan mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, itu diatur, Pak. Mata tidak boleh diarahkan kepada sembarang, ya, sembarang pandangan. Begitu pula telinga, begitu pula mulut. Betul, Pak? Kita kan tidak boleh ngomong yang nggak benar. Kita kan tidak boleh bicara yang jorok, kotor, itu kan tidak boleh, Pak. Mencela, mencaci maki. Tapi kepada orang-orang kafir itu tidak berlaku. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh seorang Yahudi, ya Umar, apa yang diajarkan temanmu Muhammad itu kepadamu? Umar mengatakan apa? Semua diajarkan kepada kami. Bahkan cara makan pun beliau mengajarkannya. Bahkan BAB pun juga beliau mengajarkannya. Betul, Pak? Cara makan ini bukan makanannya. Jelas makanan yang haram tidak boleh. Bahkan cara makan pun juga diajarkan. Betul, Bapak Ibu? Kita diajarkan makan itu dengan tangan kanan dan tidak makan sambil berdiri, kan begitu Rasulullah mengajarkannya. Ketika BAB kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, kan begitu. Jadi menjadi seorang mukmin, maka dia akan dikekang, dibelenggu dengan segala hukum dan aturan. Pak, jika ada orang dibelenggu seperti itu dengan segala hukum dan aturan, kira-kira bahagia atau menderita, Pak? Menderita, Pak.
Ada yang mengatakan begini, orang-orang Singapura itu hidupnya sejahtera, tapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena di sana terlalu banyak aturan katanya. Begitu, di sana terlalu banyak aturan. Nah, apakah bapak-bapak, ibu-ibu dengan menjadi seorang muslim merasa menderita dengan segala hukum dan aturan Allah? Pak, bahagia atau menderita? Bahagia, Pak. Ini bedanya. Dibelenggu dengan aturan manusia membuat orang menderita, tapi dibelenggu dengan hukum dan aturan Allah maka membuat orang bahagia. Apa di saat misalnya kita harus saum selama sebulan di bulan Ramadan, apa kita kecewa, menyesal gitu Pak? Ya? Di saat kita sedang asik ngobrol tadi datang waktu sholat, nggak ada orang Islam yang ketika mendengar adzan lalu dia mengatakan, anjir tegas sholat deui. Nggak ada apa yang bilang begitu. Ya. Rata-rata apa Pak? Ketika terdengar suara adzan, apa yang dikatakan orang Islam? Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang bilang begitu. Ya. Rek Ramadan deui lieur aing rek Ramadan teh. Kalau ada orang mengatakan begitu, orang Islam, berarti dia Islam, ya. Dia orang Islam tapi perilakunya seperti orang kafir. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi seorang mukmin bukan hanya dia diatur oleh Allah dengan segala hukum dan aturan, tapi juga dia akan diuji dengan perintah dan larangan, juga akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Ya, musibah Pak bisa jadi itu menjadi ujian yang diberikan kepada orang yang memilih beriman. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, surah Ali Imran ayat 143 kalau tidak salah. Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian yakin akan masuk surga? Padahal Allah belum menguji kalian, menguji kesungguhan kalian di dalam beriman kepada Allah dan menguji kesabaran kalian di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Diuji bagi kita ini. Jadi seorang mukmin ketika diuji Allah dengan musibah, bencana, dengan sakit, Bapak Ibu jangan salah, itu ujian, Mbak. Bukan hukuman, itu ujian. Dan tujuan daripada ujian itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Di saat kita sabar, berarti dia lulus dalam ujian. Orang kafir tidak ada ujian, Mbak. Tidak ada ujian bagi apa yang mau diuji. Ada nggak orang kafir yang kena musibah? Banyak, Pak. Apakah itu ujian? Bukan. Lalu apa? Itu azab di dunia. Mbak, di surah yang ke-32, ya, surah As-Sajdah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Ya, akan kami timpakan kepada mereka azab di dunia sebelum datangnya azab yang besar nanti di akhirat. Itu untuk orang-orang di luar Islam. Jadi beda, Pak. Musibah yang dialami oleh orang Islam dengan orang kafir itu beda, tidak sama. Bagi orang mukmin itu ujian, bagi orang kafir itu azab. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ujian itu juga bisa berupa pengorbanan. Ya. Bisa berupa pengorbanan. Ada satu riwayat mutawatir, Pak. Ya, hadis riwayat mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak yang meriwayatkannya. Berarti hadis ini sangat sahih, ya. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau bertemu terlebih dahulu dengan beberapa tokoh Madinah, Pak. Ya, tapi yang sudah Islam. Ya, beliau bertemu dengan beberapa tokoh Madinah yang sudah Islam. Kepada mereka Nabi mengatakan begini,
aku akan hijrah ke Madinah, tapi dengan 4 syarat. Kata Nabi begitu. Yang pertama, kalian harus angkat aku jadi pemimpin. Yang kedua, kalian harus berinfak untuk mendanai semua kepentingan Islam. Yang ketiga, kalian harus taat patuh dengan segala hukum dan aturan Allah yang diturunkan kepadaku. Dan yang keempat, kalian harus benar-benar menjaga keselamatanku. 4 itu yang diminta oleh Nabi kepada orang-orang Madinah. Coba, pertama Nabi minta supaya orang-orang Madinah mengangkatnya menjadi apa Pak? Pemimpin. Yang kedua, mereka diminta untuk berinfak, mendanai semua kebutuhan Nabi, Pak. Ya, mendanai semua kebutuhan kegiatan Rasulullah. Yang ketiga, mereka diminta untuk taat dan patuh dengan segala hukum dan aturan yang ditetapkan Nabi, dan itu datang dari Allah. Dan yang keempat, mereka diminta untuk menjaga keselamatan Nabi. Apa kata orang-orang Madinah? Kalau kami penuhi ke permintaan itu, wa ma lana ya Rasulullah, lalu yang kami dapatkan apa? Ya, kalau kami berikan itu, lalu kami dapat apa? Bapak-bapak, hanya satu kata yang dijawab oleh Rasulullah. Apa? Walakumul jannah, kalian akan dapat surga. Ya, kemudian mereka mengatakan ittafaqna, kalau begitu kami setuju. Nah, tidak lama setelah itu Nabi berangkat hijrah, dan kemudian beliau diangkat menjadi pemimpin Madinah. Padahal Nabi bukan orang Madinah. Orang mana Nabi itu? Orang Mekah. Bapak Ibu, setelah Rasulullah wafat, siapa gantinya? Abu Bakar. Abu Bakar orang mana? Orang Mekah. Setelah Abu Bakar wafat, siapa gantinya? Umar. Umar orang mana? Orang Mekah. Setelah Umar wafat, siapa gantinya? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang mana? Orang Mekah. Setelah Utsman bin Affan wafat, gantinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang mana Ali bin Abi Thalib? Orang Mekah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, gantinya Muawiyah. Muawiyah orang mana? Orang Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang Madinah tidak mempermasalahkan siapa yang jadi pemimpin mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan mencari pemimpin orang Madinah, tapi tujuan mereka apa Pak? Tadi surga. Karena Nabi menjanjikan surga, tidak masalah. Badeku Abu Bakar mangga, badeku Umar bin Khattab mangga. Yang penting yang jadi pemimpin itu orang yang amanah dan bisa membawa cita-cita mereka menuju surga. Itu Pak orang-orang Madinah, dan ini pengorbanan yang luar biasa Pak. Ya, kemarin pilkada di Cimahi banyak orang yang mengatakan anu jadi wali kota Cimahi kudu orang Cimahi. Ya, begitu kan Pak. Kudu orang Cimahi, temenang di luar Cimahi. Apa yakin Pak kalau yang jadi pemimpin Madinah itu orang Madinah, kemudian cita-cita mereka kesampaian? Belum tentu. Ini pengorbanan yang luar biasa. Mereka disuruh infak untuk mendanai semua kegiatan Nabi. Orang-orang Madinah berinfak. Bahkan mereka berinfak dengan infak yang bukan seperti kita ya. Kan biasanya lamun saya nu ngeluarkan modalnya, saya nu kudu jadi, kan gitu kan. Ya, di orang makan gitu. So, saya jadi donatur tapi saya nu kudu ngatur, kan gitu. Di orang inilah Pak, ya, jika cita-citanya jelas, jika tujuannya jelas, maka seperti itu akan muncul kerelaan, ya, keridhaan. Tidak mempermasalahkan. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi selain dia dituntut untuk menjalankan semua perintah Allah, dia juga akan diuji dengan musibah dan juga dengan pengorbanan.
panjang kene itu sebetulnya dekat jam 7 kayak hangus kemarin kewe atau ya orang teruskan ya bapak-bapak ibu-ibu sampai di sini dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayah petarosan? Oh, nggak boleh. Ya syukur atuh Pak, nggak. Sami-sami Kang Farhan. Paling teras. Pak Nah. Alhamdulillah pidoananya Pak Nah. Amin.